Pada pembahasan sebelumnya, kalian telah belajar menghitung kuat arus dan tegangan listrik dengan menggunakan hukum Ohm pada rangkaian yang terdiri dari resistor yang dirangkai seri dan paralel. Namun, tahukah kalian, apabila rangkaiannya dibuat sedikit lebih kompleks, seperti ini dan ini, untuk bisa menghitung kuat arus dan tegangan listrik pada setiap resistor, menggunakan hukum Ohm saja tidaklah cukup. Untuk bisa menghitung kuat arus dan tegangan listrik pada rangkaian yang lebih kompleks, kita akan menggunakan sebuah hukum yang bernama hukum Kirchhoff, yang dicetuskan oleh Gustav Robert Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ini terbagi menjadi dua, yaitu hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff atau sebutan lainnya yaitu hukum titik cabang yang berdasarkan hukum kekekalan muatan menyatakan bahwa kuat arus total yang masuk melalui titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan kuat arus total yang keluar dari titik percabangan. Untuk lebih singkatnya, arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Sekarang, mari kita lihat ilustrasi hukum 1 Kirchhoff. Pada ilustrasi ini, terdapat suatu titik yang memiliki 4 cabang. Kita lihat, arah arus I2 dan I4 memasuki titik cabang, sementara arah arus I1 dan I3 keluar dari titik cabang. Dengan demikian, berdasarkan hukum 1 Kirchhoff, diperoleh I2 ditambah I4 sama dengan I1 ditambah I3. Sekarang, mari kita lanjut ke hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff atau sebutan lainnya yaitu hukum loop, yang berdasarkan pada hukum kekekalan energi, menyatakan bahwa total beda potensial pada suatu rangkaian tertutup sama dengan 0. Untuk lebih singkatnya, dapat dirumuskan dengan persamaan sigma V sama dengan 0. Sekarang, mari kita aplikasikan hukum 2 Kirchhoff pada rangkaian listrik. Ini adalah contoh rangkaian listrik kompleks yang terdapat lebih dari satu sumber tegangan. Untuk bisa menghitung kuat arus yang mengalir pada rangkaian ini, tidak bisa hanya menggunakan hukum Ohm saja seperti pada contoh video sebelumnya, melainkan menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Sebelum memulai menghitung, terdapat perjanjian tanda yang harus diperhatikan dalam mengaplikasikan hukum 2 Kirchhoff. Pertama, dimulai dari perjanjian tanda untuk tegangan pada resistor, yaitu yang pertama, jika arah arus listrik searah dengan arah loop, maka tegangan pada resistor bernilai positif. Kedua, jika arah arus listrik berlawanan dengan arah loop, maka tegangan pada resistor bernilai negatif. Selanjutnya, perjanjian tanda yang kedua, yaitu untuk tegangan pada sumber tegangan. Yang pertama, jika arah arus listrik searah dengan arah loop dan arus listrik bertemu dengan kutub positif sumber tegangan terlebih dahulu, maka nilai tegangan pada sumber tegangan akan bernilai positif. Kedua, jika arah arus listrik searah dengan arah loop dan arus listrik bertemu dengan kutub negatif sumber tegangan terlebih dahulu, maka nilai tegangan pada sumber tegangan akan bernilai negatif. Perlu diingat, jika arah arus dan arah loop berlawanan, maka tanda untuk sumber tegangan pada perjanjian di atas akan bernilai sebaliknya. Sebaiknya, arah arus dan arah loop dibuat searah supaya lebih mudah dalam menghitungnya. Sekarang, mari kita mulai. Di sini saya akan tentukan arah loopnya searah dengan arah arus listrik. Dimulai dari titik A dan bergerak sesuai dengan arah loop, maka kita dapatkan tegangan pada resistor R1 sebesar 10I. Kemudian terdapat sumber tegangan V1 yang bernilai positif 6 volt. Bergerak lagi dan terdapat tegangan pada resistor R2 sebesar 8I
lalu bergerak lagi, dan terdapat sumber tegangan V2 yang bernilai negatif 24 volt, dan bergerak lagi hingga kembali ke titik awal. Sesuai dengan hukum 2 Kirchhoff, yaitu sigma V sama dengan 0. Jika sigma V kita uraikan, maka dari rangkaian ini kita dapatkan arus listriknya sebesar 1 ampere. Perhatikan, kuat arus yang diperoleh bernilai positif. Ini menunjukkan arah arus yang kita pilih sudah sesuai dengan arah arus yang seharusnya. Apabila kuat arus yang diperoleh bernilai negatif, maka arah arus yang kita tentukan di awal berlawanan dengan arah arus yang seharusnya. Selanjutnya, bagaimana jika kita ingin menghitung arus listrik yang mengalir pada rangkaian listrik kompleks yang rangkaiannya bercabang? Apabila terdapat permasalahan seperti ini, kita tidak bisa menyelesaikannya hanya dengan menggunakan hukum 2 Kirchhoff saja, tetapi kita juga akan melibatkan hukum 1 Kirchhoff. Dalam menghitung kuat arus pada rangkaian kompleks yang bercabang seperti ini, kita dapat membaginya menjadi 2 loop. Loop pertama ialah sisi kiri rangkaian, sedangkan loop kedua sisi kanan rangkaian. Dalam menentukan arah loop, kalian bisa memilih apakah searah dengan arah arus listrik atau berlawanan, dan juga selalu perhatikan perjanjian tanda yang berlaku. Langkah pertama, mari kita lihat pada salah satu titik cabang dan tentukan arah arusnya. Pada titik ini terdapat 3 cabang. Itu artinya terdapat 3 arus yang berbeda pada rangkaian. Di sini saya akan tentukan arus I1 masuk ke titik cabang, sementara arus I2 dan arus I3 keluar dari titik cabang. Sesuai dengan hukum 1 Kirchhoff, yaitu arus yang masuk sama dengan arus yang keluar, maka akan kita peroleh persamaan I1 sama dengan I2 ditambah I3 yang kita tandai sebagai persamaan 1. Selanjutnya, mari kita awali dengan menganalisis loop pertama. Dimulai dari titik A dan bergerak sesuai dengan arah loop, kita akan dapatkan tegangan pada resistor R1 yaitu sebesar 5I2. Kemudian terdapat sumber tegangan V1 yang bernilai positif 4 volt. Bergerak lagi dan bertemu tegangan pada resistor R2 yaitu sebesar I2. Kemudian, loop memasuki bagian rangkaian yang dialiri oleh arus I1 dan terdapat sumber tegangan V2 yang bernilai negatif 2 volt dan tegangan pada resistor R3 yaitu sebesar 2I1 dan bergerak lagi hingga kembali ke titik awal. Sesuai dengan hukum 2 Kirchhoff, yaitu sigma V sama dengan 0, jika kita masukkan nilai masing-masing tegangan dan kita jumlahkan, dan juga substitusikan persamaan 1 ke dalam perhitungan, maka dari loop pertama kita dapatkan 8I2 ditambah 2I3 sama dengan negatif 2, yang kita tandai sebagai persamaan kedua. Selanjutnya, mari kita menganalisis loop kedua. Dimulai dari titik C dan bergerak sesuai dengan arah loop, kita akan dapatkan tegangan pada resistor R5 yaitu VR5 sebesar I3. Kemudian terdapat sumber tegangan V3 yang bernilai positif 4 volt. Bergerak lagi dan bertemu tegangan pada resistor R4 yaitu sebesar 5I3. Kemudian loop memasuki bagian rangkaian yang dialiri oleh arus I1 yang terdapat sumber tegangan V2 yang bernilai negatif 2 volt dan tegangan pada resistor R3 yaitu sebesar 2I1 dan bergerak lagi hingga kembali ke titik awal. Sesuai dengan hukum 2 Kirchhoff, yaitu sigma V sama dengan 0, jika kita masukkan nilai masing-masing tegangan dan kita jumlahkan, dan juga
mensubstitusikan persamaan 1 ke dalam perhitungan, maka dari loop kedua kita dapatkan 2i2 ditambah 8i3 sama dengan negatif 2, yang kita tandai sebagai persamaan ketiga. Kedua loop telah kita tinjau, dan kita memperoleh persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Untuk selanjutnya, kita akan menentukan nilai salah satu arus dengan menggunakan konsep matematika, yaitu metode eliminasi. Eliminasikan salah satu variabel pada persamaan 2 dan persamaan 3. Dan variabel yang akan saya eliminasikan yaitu variabel I3. Untuk bisa mengeliminasikan variabel I3, kita samakan terlebih dahulu konstanta pada variabel I3 dari persamaan 2 dan persamaan 3. Konstanta variabel I3 pada persamaan 2 adalah 2, sementara pada persamaan 3 adalah 8. Supaya kedua persamaan memiliki konstanta variabel I3 yang sama, maka pada persamaan 2 kita kalikan dengan angka 4. Dengan demikian, persamaan 2 dan persamaan 3 memiliki konstanta variabel I3 yang sama, yaitu sebesar 8. Setelah konstantanya sama, maka kita bisa mengeliminasikan dengan mengurangi kedua persamaan tersebut. Dengan mengeliminasikan variabel I3, kita akan memperoleh besar arus I2 yaitu sebesar negatif 0,2 ampere. Kemudian, substitusikan nilai arus I2 pada salah satu persamaan yang kita gunakan pada tahap eliminasi. Kalian bisa mensubstitusikan ke persamaan 2 atau persamaan 3. Persamaan yang akan saya pilih ialah persamaan 3. Dengan mensubstitusikan nilai I2 pada persamaan 3, maka akan kita dapatkan nilai arus I3 sebesar negatif 0,2 ampere. Karena arus I2 dan arus I3 telah kita ketahui, dengan demikian kita bisa mengetahui besarnya arus I1, yaitu dengan mensubstitusikan arus I2 dan arus I3 ke persamaan 1. Dan kita dapatkan arus I1 sebesar negatif 0,4 ampere. Perhatikan, nilai arus yang kita peroleh bernilai negatif. Itu artinya arah arus yang kita tentukan di awal ternyata berlawanan dengan arah arus yang seharusnya. Jika kalian ingin mengetahui tegangan pada setiap resistor, kalian cukup menggunakan hukum Ohm, yaitu besarnya hambatan pada resistor dikali dengan arus listrik yang mengalir pada resistor tersebut. Jika ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, silakan tulis di kolom komentar ya. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.